Dia pernah berjanji akan menikahiku. Tapi hari itu, aku melihat namanya justru tertulis di undangan orang lain. Dan yang paling menyakitkan, dia tetap datang ke pernikahanku, membawa hadiah. Halo sahabat Zona Kisah Indonesia. Terima kasih sudah mampir dan meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Karena satu kisah sederhana bisa jadi mewakili perasaan banyak orang di luar sana. Aku pernah benar-benar percaya bahwa cinta yang diperjuangkan lama akan selalu menemukan jalannya sendiri menuju bahagia. 5 tahun bersamanya bukan waktu yang singkat. Itu cukup untuk mengenal kebiasaan kecilnya. Cara dia tertawa saat gugup, cara diamnya saat marah, sampai cara dia menggenggam tanganku ketika kami berjalan di tempat ramai. Kami tumbuh bersama dari dua orang yang belum tahu apa-apa tentang hidup, sampai perlahan belajar merencanakan masa depan. Nanti rumah kita sederhana aja, katanya suatu malam sambil rebahan di motor, menatap langit. Aku tersenyum dan menjawab, yang penting sama kamu. Saat itu aku benar-benar yakin, masa depan itu milik kami. Tak pernah terlintas sedikit pun bahwa cinta yang terasa begitu nyata bisa runtuh tanpa aba-aba. Perubahannya datang pelan, hampir tak terasa. Seperti air laut yang surut sedikit demi sedikit sampai akhirnya meninggalkan pasir yang kering. Pesan-pesanku tak lagi dibalas cepat. Telepon yang dulu selalu dia angkat, kini sering berakhir tak terjawab. Saat aku menanyakan alasannya, dia hanya berkata singkat, "Aku lagi capek, banyak pikiran." Aku memilih mengalah, seperti biasa. Aku berpikir, mungkin ini fase dewasa. Mungkin semua pasangan memang akan sampai di titik lelah. Aku menunggu, menenangkan diri sendiri, dan terus berkata dalam hati bahwa cinta tak boleh curiga. Padahal jauh di dalam dada, ada rasa takut yang terus mengetuk, memohon untuk didengarkan. Namun aku memilih menutup telinga. Kenyataan itu akhirnya datang, bukan dari mulutnya, tapi dari layar ponselku sendiri. Sebuah unggahan yang muncul tanpa permisi. Foto prewedding. Senyumnya. Jas hitam rapi. Tapi perempuan di sampingnya bukan aku. Dadaku terasa seperti diremas kuat-kuat. Tanganku gemetar sampai ponsel hampir terjatuh. Aku menatap foto itu lama, berharap mataku salah melihat. Ini bukan dia, ini pasti editan, gumamku sendirian. Tapi semakin kulihat, semakin jelas. Nama akun perempuan itu, caption bahagia, komentar ucapan selamat. Semuanya terlalu nyata untuk disebut mimpi buruk. Saat itu, dunia rasanya berhenti berputar. Sementara aku masih terjebak di dalamnya. Aku memberanikan diri menghubunginya. 1 panggilan tak dijawab. 2 panggilan, tetap sunyi. Aku mengirim pesan panjang dengan tangan gemetar, menahan air mata agar tak jatuh ke layar. Berjam-jam kemudian, balasannya datang. Tidak panjang, tidak juga penuh penjelasan. Hanya 1 kalimat yang terasa seperti pisau menusuk perlahan. "Maaf, aku dijodohkan." Aku membaca kalimat itu berulang kali, berharap ada lanjutan. Tidak ada. 5 tahun cerita, rencana, dan janji, ditutup oleh 3 kata yang dingin. Aku membalas, "Sejak kapan?" Tapi pesanku hanya centang 1. Disitulah aku sadar, aku bukan lagi bagian dari hidupnya. Malam itu aku menangis sampai tubuhku kehabisan tenaga. Tangisku bukan suara keras, melainkan isak pelan yang tertahan di bantal. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa aku kurang cantik? Kurang sabar? Kurang berharga? Aku mengingat semua pengorbanan yang pernah kulakukan. Menunggu, memahami, mengalah. Semua terasa sia-sia. Aku memeluk lututku sendiri dan berbisik lirih. Kenapa aku nggak dipilih? Luka itu bukan hanya soal ditinggal, tapi tentang merasa tak cukup sebagai manusia. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa sendirian meski dunia masih ramai. Waktu tidak benar-benar menyembuhkan, tapi ia memaksa kita untuk berjalan meski kaki masih berdarah.
Hari-hariku berlalu seperti mesin yang berjalan tanpa rasa. Bangun pagi, tersenyum palsu, lalu menangis diam-diam di kamar. Aku berhenti berharap, bukan karena aku kuat, tapi karena aku terlalu lelah. Sampai suatu sore, aku bertemu dengannya, seseorang yang tidak datang dengan janji besar. Dia hanya duduk di sampingku dan berkata pelan, "Kalau capek, istirahat. Aku nggak kemana-mana." Kalimat sederhana itu membuat dadaku hangat, sesuatu yang sudah lama tak kurasakan. Hubunganku dengannya tumbuh pelan, tanpa drama, tanpa tuntutan. Ia tidak pernah memaksaku bercerita tentang masa lalu, tapi selalu siap mendengar jika aku ingin bicara. "Aku tahu kamu pernah disakiti," katanya suatu malam. "Aku cuma mau buktiin kalau nggak semua orang pergi." Kata-katanya bukan janji, tapi tindakan. Ia hadir di hal-hal kecil, mengantarku pulang, menunggu tanpa mengeluh, dan diam ketika aku menangis tanpa sebab. Untuk pertama kalinya, aku merasa aman tanpa harus berpura-pura kuat. Lamaran itu datang tanpa kemewahan. Tidak ada restoran mahal atau cincin berkilau di depan banyak orang. Hanya aku, dia, dan doa yang bergetar di udara. "Aku nggak bisa janji hidup mewah," ucapnya sambil menatapku lurus, "tapi aku janji nggak ninggalin kamu." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku mengangguk, bukan karena ingin cepat bahagia, tapi karena akhirnya aku merasa dipilih. Kami menyiapkan pernikahan dengan sederhana, tanpa pesta besar, tanpa ambisi membuktikan apapun pada siapapun. Hari pernikahan itu tiba dengan langit cerah yang terasa ironis. Aku duduk di pelaminan dengan gaun putih sederhana, jantungku berdegup tak karuan. Tamu berdatangan membawa senyum dan doa. Sampai mataku menangkap satu sosok yang membuat napasku tertahan. Dia berdiri di kejauhan, rapi, tenang, seolah masa lalu tidak pernah melukai siapapun. Dunia seakan menyempit. Suara di sekelilingku menghilang, menyisakan detak jantungku sendiri yang berisik. Dia berjalan mendekat dengan langkah pelan, membawa sebuah kotak kado kecil. Saat tiba di depanku, dia tersenyum canggung. "Selamat ya," katanya, suaranya hampir tenggelam oleh musik pelaminan. Aku menatapnya sejenak, lalu membalas dengan senyum yang kupaksa. "Terima kasih, sudah datang." Tak ada pelukan, tak ada air mata. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai, kini berdiri sebagai dua takdir yang memilih jalan berbeda. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak ingin dia kembali. Kami berdiri berhadapan hanya beberapa detik, tapi rasanya seperti membuka kembali lembaran lama yang belum sepenuhnya kering. Matanya masih sama, tenang, tapi menyimpan jarak. Aku bisa melihat keraguan di sana, seolah ia ingin mengatakan banyak hal namun memilih menahannya. Di antara kami ada keramaian, musik, dan tawa para tamu, tapi anehnya aku hanya mendengar napasku sendiri. "Aku senang lihat kamu bahagia," katanya akhirnya. Aku mengangguk pelan. Dalam hatiku, ada sisa rasa yang bergetar, bukan rindu, melainkan perpisahan yang akhirnya benar-benar terjadi. Sebelum ia berbalik pergi, langkahnya terhenti. Ia mendekat sedikit dan berbisik, nyaris tak terdengar, "Maaf, kalau aku pernah jadi alasan kamu terluka." Kata-kata itu datang terlambat, tapi tetap terasa berat. Aku menatap punggung tangannya yang dulu sering menggenggamku. "Terima kasih," jawabku lirih, "karena akhirnya kamu melepaskanku." Ucapan itu bukan sindiran, melainkan kejujuran. Untuk pertama kalinya, aku tidak menyimpan amarah, hanya kelegaan yang tenang. Malam hari, setelah semua tamu pulang dan gaun pengantinku mulai terasa berat, aku membuka kado darinya sendirian. Di dalam kotak itu ada sebuah jam tangan sederhana dan sepucuk surat yang terlipat rapi. Tanganku gemetar saat membuka kertasnya. Setiap kata terasa seperti ditulis dengan hati yang menyesal. "Waktu bersamamu adalah bagian terindah hidupku," tulisnya. Aku terdiam lama, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Bukan karena ingin kembali,
Tapi karena akhirnya aku mendapat penutup yang tak pernah kudapat sebelumnya. Surat itu berlanjut dengan kalimat yang membuat dadaku sesak. Aku ingin kamu bahagia tepat waktu. Jangan menungguku lagi. Kata-kata itu seperti kunci yang membuka pintu terakhir dalam hatiku. Aku sadar, selama ini aku bukan menunggu dia kembali, tapi menunggu diriku sendiri berani melepaskan. Aku melipat surat itu perlahan dan menyimpannya kembali ke dalam kotak. Luka lama memang tak langsung hilang, tapi malam itu aku tahu, aku tidak lagi terjebak di dalamnya. Suamiku datang menghampiri saat aku masih duduk diam. Ia tak bertanya apa isi surat itu. Ia hanya duduk di sampingku dan menggenggam tanganku erat. "Kamu aman sekarang," katanya pelan. Aku menoleh, menatap wajah yang memilihku tanpa ragu. "Iya," jawabku sambil tersenyum. "Aku sudah di tempat yang tepat." Di momen itu, aku mengerti, cinta sejati tidak membuat kita menunggu, tidak membuat kita merasa kurang. Ia datang, bertahan, dan memeluk kita apa adanya. Malam itu, saat semua akhirnya benar-benar sunyi, aku duduk di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Wajah yang pernah basah oleh air mata karena merasa tak cukup. Wajah yang dulu sering memohon agar tidak ditinggalkan. Aku tersenyum kecil. Bukan karena bahagia berlebihan, tapi karena akhirnya aku mengenali diriku sendiri. Aku sadar, beberapa orang hadir bukan untuk tinggal selamanya. Ada yang datang hanya untuk mengajarkan kita bagaimana rasanya berharap, lalu kehilangan. Dan meski sakit, pelajaran itu membentukku menjadi versi yang lebih kuat. Versi yang tahu kapan harus bertahan, dan kapan harus merelakan. Aku teringat diriku yang dulu, yang rela menunggu pesan singkat, rela memaklumi sikap dingin, rela memaafkan tanpa penjelasan. Cinta yang seperti itu ternyata bukan ketulusan, melainkan ketakutan akan kehilangan. Sekarang aku paham, cinta yang dewasa tidak membuat kita mempertanyakan nilai diri sendiri. Ia tidak datang dengan teka-teki atau alasan yang menggantung. Cinta yang benar hadir dengan kepastian, meski sederhana. Ia tidak menjanjikan segalanya, tapi memastikan satu hal, kita tidak sendirian. Pagi setelah pernikahan, aku bangun lebih awal. Cahaya matahari masuk pelan melalui jendela. Aku menatap suamiku yang masih terlelap. Napasnya tenang, tanpa beban. Hatinya tidak menyimpan rahasia, tidak juga rencana pergi. Di saat itu aku sadar, inilah yang selama ini ku cari. Bukan cinta yang membuat jantung berdebar karena takut kehilangan, tapi cinta yang membuat hati tenang karena merasa aman. Aku tidak lagi menoleh ke belakang. Masa laluku telah selesai menjalankan perannya. Dia memang datang di hari pernikahanku, membawa hadiah dan sepucuk surat penutup. Tapi Tuhan sudah lebih dulu menghadiahkanku sesuatu yang jauh lebih berharga. Seseorang yang memilihku tanpa ragu, tanpa jeda, tanpa syarat. Aku tidak membenci masa lalu itu. Aku justru berterima kasih. Karena tanpa luka, aku mungkin tak akan mengenali cinta yang benar. Tanpa kehilangan, aku mungkin masih mengejar orang yang tak pernah benar-benar ingin tinggal. Dan disitulah aku belajar, tidak semua perpisahan adalah kegagalan. Tidak semua yang pergi adalah kehilangan. Kadang, semesta hanya sedang memindahkan kita dari orang yang salah menuju orang yang tepat. Jika kamu pernah ditinggalkan, pernah merasa tak cukup, percayalah, suatu hari nanti, kamu akan mengerti, yang benar-benar mencintaimu tidak akan membuatmu menunggu. Ia akan datang, bertahan, dan memilihmu setiap hari. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe Zona Kisah Indonesia, karena masih banyak cerita yang mungkin adalah ceritamu juga.